Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Abzundayat, NIM 19000-18040, kelas A, Prodi Teknik Informatika, mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Di sini saya akan menyampaikan hasil review saya, yaitu review artikel perancangan dan implementasi Finite State Machine pada game Castle of Illusion. Untuk judul artikelnya yaitu perancangan dan implementasi Finite State Machine pada game Castle of Illusion. Nama penulisnya yaitu Ahmad Badruddin. Institusi penulis berasal dari Institusi Teknologi Nasional Malang, tahun terbitnya 2019. Nama jurnalnya yaitu Jati, Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika. Objek dan masalah penelitian. Untuk objeknya yaitu game Castle of Illusion. Masalah penelitiannya yaitu bagaimana merancang game Castle of Illusion dengan Unity sebagai game engine. Yang kedua yaitu bagaimana mengimplementasikan metode Finite State Machine untuk NPC atau non-playable character biasa pada game Castle of Illusion. Untuk peran otomatanya, peran otomata pada game Castle of Illusion adalah berfungsi untuk mengambil keputusan pada karakter NPC atau non-playable karakter, yaitu karakter yang digerakkan oleh kecerdasan buatan yang digunakan untuk mendukung game tersebut, seperti karakter musuh, agar gerakan dan aksi dari musuh tanpa melibatkan pengguna game. Tujuan penelitiannya yang pertama adalah merancang game Castle of Illusion berbasis desktop. Yang kedua yaitu mengimplementasikan metode Finite State Machine untuk NPC atau non-playable karakter biasa pada game Castle of Illusion. Untuk tahapan penelitiannya yaitu analisa data spek game, analisa kebutuhan perangkat, analisa kebutuhan fungsional, analisa kebutuhan non-fungsional, perancangan games, pembuatan storyboard, perancangan level, alur game, struktur menu, perancangan alur Finite State Machine, perancangan karakter, perancangan environment, control game, perancangan UI, dan implementasi ke dalam game asli. Jenis otomata dan hasil penelitian. Jenis otomata yang dipakai yaitu Finite State Machine, dan hasil penelitiannya adalah yang pertama yaitu pengujian AI pada enemy level. Pada bagian ini merupakan hasil pengujian metode Finite State Machine pada enemy telah berjalan dengan baik, di mana jika player menjangkau side enemy, maka enemy akan mengejar dan menyerang player. Gambar slide-nya seperti ini. Ini musuhnya, ini kitanya. Ini NPC-nya, ini ada dua NPC-nya, ini kita sebagai player. Penerapan alur FSM pada karakter enemy level memiliki sifat jika karakter player mendekat pada jarak kurang dari 15 pixel dari enemy, maka enemy akan mengejar. Jika player mendekat lagi pada jarak kurang dari 10 pixel, maka enemy akan menembak player. Dan jika player mendekat pada jarak kurang dari 5 pixel, maka enemy akan menyerang player. Apabila player menjauh dari enemy dengan jarak lebih dari 15 pixel, maka enemy akan kembali patrol pada tempat semula enemy berada. Nah, ini FSM-nya. Yang pertama itu jarak player ketika kurang dari 15 pixel maka akan mengejar. Dan jika jarak playernya itu lebih dekat lagi dengan musuh yaitu kurang dari 10 pixel, maka ini akan menembak player kita. Dan jika player ini jaraknya lebih dekat lagi, kurang dari 5 pixel, maka akan memukul. Jadi langsung mengattack dari jarak dekat. Dan sebaliknya, jika kurang dari 5 pixel, maka akan ke stage 2 mode nembak. Jika lebih jauh lagi ke 10 pixel, mengejar. Dan jika lebih jauh lagi ke 15 pixel, maka akan kembali ke posisi semula, itu dalam mode patrol. Dan jika player ini maksudnya musuhnya ini jika health-nya 0, maka akan masuk ke stage keempat yaitu mati, meninggal. Jadi musuhnya sudah dikalahkan, seperti itu. Ini penerapan FSM pada enemy level, musuh biasa. Yang kedua yaitu pengujian AI pada boss level.
Pada bagian ini merupakan hasil pengujian metode finite state machine pada boss level telah berjalan dengan baik, di mana jika player menjangkau side boss level, maka boss level akan mengejar dan menyerang player. Untuk hasilnya seperti ini. Ini FSM-nya. Penerapan alur FSM pada karakter boss level memiliki sifat jika karakter player mendekat pada jarak kurang dari 25 pixel dari boss, maka boss akan mengejar. Jika player mendekat lagi pada jarak kurang dari 15 pixel, maka boss akan menembak player. Dan jika player mendekat pada jarak kurang dari 10 pixel, maka boss akan menyerang player. Apabila player menjauh dari boss dengan jarak lebih dari 25 pixel, maka boss akan kembali patrol pada tempat semula boss berada. Ini mode stat dari boss levelnya sama seperti enemy level, hanya saja jaraknya ini lebih luas ya, lebih luas. Jika ini kurang dari 25 pixel maka akan mode mengejar, jika kurang dari 15 maka akan menembak, jika kurang dari 10 pixel maka akan memukul. Dan sebaliknya juga itu, pindah ke state 2, pindah ke state 1, state 0. Jika bossnya itu health bar-nya 0, maka akan mode ke state 4 yaitu mati atau boss sudah dikalahkan, seperti itu. Yang ketiga yaitu pengujian controller player. Pengujian controller player pada player berfungsi untuk mengetahui apakah semua button yang ada pada keyboard yang digunakan untuk bermain dalam game Castle of Illusion berfungsi sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Kemudian pengujian fungsionalnya yaitu hasil dari pengujian fungsional yang dilakukan pada 4 sistem operasi yang berbeda yaitu Windows 7 dan Windows 8 berjalan dengan baik dan sesuai dengan tingkat persentase 100%. Semua item yang diujikan yaitu main menu, button play, button help, button about, level 1 game, level 2 game, level 3 game, health bar player, health bar enemy, back sound main menu, back sound level 2 game, back sound level 3 game, collected coins, next level, sound effect berjalan dengan baik. Untuk pengujian usernya sesuai dengan artikel, pertanyaan adalah apakah tampilan game Adventure Castle of Illusion sudah menarik untuk user. Banyak yang bernilai cukup 10 orang, sisanya ada yang kurang 1 orang. Ini kita nilai 10 orang. Berdasarkan tabel di atas didapatkan hasil pengujian user sebagai berikut: kurang sebesar 18%, cukup sebesar 58%, dan baik sebesar 24%. Oleh karena itu, hasil pengujian terhadap 10 orang responden cenderung menilai game dengan nilai cukup, yaitu dengan nilai persentase 58%. Kesimpulannya adalah hasil dari pengujian kecerdasan buatan yang diterapkan pada enemy berjalan dengan baik dan sesuai dengan tingkat persentase 100%. Hasil dari pengujian kontrol pada player berfungsi dengan baik dan sesuai dengan tingkat persentase 100%. Hasil dari pengujian fungsional yang dilakukan pada 4 sistem operasi yang berbeda yaitu Windows 7 dan Windows 8 berjalan dengan baik dan sesuai dengan tingkat persentase 100%. Berdasarkan tabel didapatkan hasil pengujian user sebagai berikut: kurang sebesar 18%, cukup sebesar 58%, dan baik sebesar 24%. Oleh karena itu, hasil pengujian terhadap 10 orang responden cenderung menilai game dengan nilai cukup, yaitu dengan nilai 58%. Dari pengujian yang telah dilakukan, hasil dari kecerdasan buatan FSM atau Finite State Machine pada game Adventure Castle of Illusion, ini karakter NPC atau non-playable karakter dapat mendeteksi keberadaan player untuk menentukan aksi serangan dari musuh tanpa melibatkan pengguna game. Dari hasil pengujian yang dilakukan pada 10 orang yang berbeda, maka mendapatkan hasil sebagai berikut: 2 orang menyatakan cukup, 6 orang menyatakan baik, 2 orang menyatakan baik sekali. Sekian dari hasil review tentang artikel tadi yang saya bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.